Hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, Mass Intention from Madam Madeleine's family in Kuching, Pohel, business study and work blessing. Peter Lee Toh Sing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Ho Sung, my husband. Madeleine Wong Ching Ching and my poor boy Adrian Ling Win Lung. Andrew Ling Yulung, Ansel Ling Junlung, Alexander Ling Kailung. Kita juga berdoa untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga, untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Purjani Petrus Gatiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rawi Stephen Lee, Michelle di Cilengsi Bogor, Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eparos Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysiatani dan keluarga di Surabaya, dan juga untuk Ibu Mamangcu dan Ibu Nobeta Suryani, dan juga untuk keluarga Ibu Tresia Yeni, dan untuk kesehatan Ibu Floria Dorothea di Jakarta, dan juga untuk Ibu Tresia Liubun Stefani Amelia di Makassar, untuk Ibu Chameli Bapak Setia Parana Kunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Chamaipong Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Ana Muras, Franciscus Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri, Maria Korniawati, Yosep Apai Anggun Anggi dan Brigita, dan juga untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, dan juga untuk keluarga Ibu Li Huang dan Bapak Epik Erwin, dan juga untuk Ibu Tres Kesehatan Maria Yohana di Jakarta, dan juga mohon kesehatan untuk Ibu Anggreni di Surabaya, dan juga untuk keluarga Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Bonifacius Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta, untuk kelancaran usaha Yulianus Sendilim dan usaha Fernandi Lim, dan juga untuk Ibu Aniswela dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Cindy Lowardi dan keluarga, untuk kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono di Jakarta, dan juga untuk Sister Georgia Idariani, Servasius Yonmai di Kuching, dan juga untuk Ibu Geweni Riyawati Surya dan keluarga di Surabaya, untuk Ibu Monika Wini dan keluarga di Darmo, Surabaya, dan juga untuk keluarga Ibu Leni di Jakarta Utara, untuk Brother Yohanes Yanto Ahok dan Sis Ape Yupita, Jefflin Diung, Jeffiani Lim di Airupas, dan juga untuk Bapak Martinus Ekok, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak, dan juga untuk keluarga Kristina Tita Sabilin di Selupuk, dan juga untuk keluarga Ibu Agustini Lestari dan keluarga di Jogja, dan juga untuk Aunty Sylvia, Asri Eser, Priscilla, Campbell Drexel, Christian Crescencia di Kuching, Sarawak. Kita juga berdoa untuk kedamaian, ketenangan, istirahat kekal dari arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Untuk Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Banuwas, Daniel Chung Cekiong meninggal di Jakarta, untuk Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tesnatan dimakamkan di Sarikan Toho, dan juga untuk Bapak Agustinus Hadi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Sam Sotien dimakamkan di Manado, untuk Bapak Beneditus Benigo dan Ibu Petronella Liubun dimakamkan di Makassar, untuk Yosef Liko Yong meninggal di Jakarta, untuk Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Piti, Lim Likyong dimakamkan di Pontianak, dan juga untuk Ibu Roscoe Francis Ho dan Ginger Gabriel Ho dimakamkan di Kuching, dan juga untuk Bapak Kuang Hak dan Ibu Yoyo dimakamkan di Tumbang Titi,
serta Silvia Kumala dan Ahok Gunawan dimakamkan di Ketapang. Kita persembahkan seluruh ujub misa dan perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Kristus telah memerdekakan kita agar kita benar-benar merdeka. Karena itu berdirilah teguh, jangan lagi tunduk di bawah perhambaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore ahli-ahli. Selamat sore juga Romo. Barang siapa mendengarkan dengan hati terbuka, sebagaimana penduduk Niniwe mendambakan cahaya, tidak memerlukan tanda-tanda lain selain pewartaan Injil. Dengan demikian kita melangkah di jalan kebebasan. Barang siapa menutup diri terhadap tanda lain, kita telah menerima tanda Yesus sendiri. Dialah telah menyerahkan diri demi kebahagiaan kita. Marilah kita memeriksa batin kita sejenak sebelum kita memulai perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini. Menyadari kelemahan, kelalaian, dan kekurangan kita di hadapan Tuhan, mari kita bersama-sama mendoakan doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber segala harapan, berilah kiranya kami tanda kehidupan dalam diri Yesus Putramu. Semoga hidup dan wafatnya membangkitkan hidup baru, penuh kekuatan dan harapan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 orang anak, seorang dari wanita yang menjadi hambanya dan seorang dari wanita yang merdeka. Tetapi anak dari wanita yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari wanita yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kebiasaan, sebab kedua wanita itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, yaitu Hagar.
tetapi yang lain adalah Yerusalem surgawi, yaitu wanita yang merdeka ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai wanita mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dan bersorak-sorailah hai wanita yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab wanita yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai anak lebih banyak daripada yang bersuami. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak dari wanita hamba, melainkan anak dari wanita yang merdeka. Sebab Kristus telah memerdekakan kita supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan tunduk lagi di bawah perhambaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dan referen. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan dan janganlah bertegar hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula Putra Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang-orang dari angkatan ini, dan ia akan memaklumkan mereka, sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat ketika mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. terpujilah Kristus. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia menggambarkan bahwa hidup bukanlah suatu persaingan, hidup adalah suatu kisah perjalanan seorang anak manusia, dan kejahatan itu diperlukan untuk menampilkan sesuatu yang baik. Kisah Abraham adalah kisah yang sangat menarik, di mana Abraham mempunyai seorang istri selir yang dari Gunung Sinai, dari tanah Arab, dan juga dari istri yang kedua bernama Sarah, istri resminya yang dari Yerusalem. Oleh karena itu digambarkan oleh Paulus, Kristus telah melepaskan belenggu dosa kita, sebagaimana kaki dan tangan kita terbelenggu, tetapi kita telah dibebaskan oleh Allah. Allah telah memilih umatnya. Kristus memperjelas dan memperluas hal itu. Barang siapa ingin hidup seperti Dia,
diajak mengembangkan kabar gembira dengan bebas dan merdeka. Dalam Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, sebagaimana orang Yahudi, banyak pula orang-orang mengharapkan tanda yang jelas sebelum mereka percaya. Tetapi iman itu bukan pertama-tama berdasarkan tanda, tetapi lebih berdasarkan menerima orang yang berbicara atas nama Tuhan. Sebagaimana Nabi Yunus bagi orang Niniwe, demikian pula Kristus bagi kita. Dialah yang menunjukkan kepadanya. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, pekerjaan dan perjalanan dari seluruh orang yang memohon doa, dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Marilah kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan-Mu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan, kiranya roti anggur ini menjadi tanda kehidupan berkat Yesus, Putra-Mu yang terkasih yang telah wafat dan bangkit naik ke surga, dan kini hidup berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan pantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putra-Mu yang terkasih Yesus Kristus. Sabda-Mu, melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan berumpa oleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, ingatlah akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa." Amin. Damai Tuhan bersamamu, Dan bersama Roh Kudus. semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripadamu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya,
tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Doakan jiwa Kristus, jiwa Kristus, Kuduskanlah kami. tubuh Kristus, Selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-luka kami, sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seteru yang curang, lindungilah kami, di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus, kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebebasan sejati, kami bersyukur atas tanda putra-Mu menjadi keselamatan kami. Kami mohon singkirkanlah segala rasa takut cemas dari kehidupan, dan semoga kami dapat mengimani Engkau Tuhan kehidupan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga seluruh orang yang kita doakan dalam hidup pekerjaan perjalanan mereka selalu dilimpahi berkat keselamatan dan perlindungan kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih.